Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam berkarya petani muda Indonesia. Semangat. Eh, Pada pertemuan kali ini saya mau membagi tips mengatasi kelangkaan pupuk, terus menekan biaya pemupukan buat kita para petani ya. Untuk pupuk sendiri sebenarnya kalau kita selalu main kimia terus, entah itu Ponska atau Urea dan sebagainya, yang pertamanya harganya sangat tinggi, lumayan tinggi ya. Yang keduanya itu hasil aplikasi di tanaman itu kurang maksimal. Yang ketiganya mengurangi keuntungan kita dalam bercocok tanam. Terus yang keempat, menjaga kesuburan tanah itu agar bertahan lama. Jadi kita mengurangi pembukaan lahan baru ya. Tip yang saya pakai ini sudah terbukti saya aplikasikan di lahan perbukitan di daerah Kalimantan Tengah. Dimana kalau kita pakai sistem yang modern seperti di daerah Jawa, sarana dan prasarananya tidak mendukung dan biayanya terlalu tinggi. Nah, aplikasi yang saya pakai ini pakai biaya yang serendah mungkin ya. Untuk tanaman seluas kurang lebih 1 hektar, total perkiraan saya sekali mupuk habis 5 sak pupuk Urea, sak Ponska, dan 10 sak kotoran ayam. Nah, seperti ini. Kotoran ayam yang saya pakai berjenis ayam petelur, jadi tidak ada unsur sekam padinya. Ini kita oplos jadi satu dalam 1 sak Urea. Biasanya sama pakai 3 ya, 3 sak pupuk kotoran ayam ini, berhubung kemarin stoknya terbatas atau habis. Jadi saya pakai 1-2. Keunggulannya sangat jauh. Kalau kita pakai Ponska saja itu reaksi pupuknya itu enggak bertahan lama. Tapi kalau kita pakai kotoran ayam ini, insya Allah 3 minggu itu reaksi pupuknya masih belum habis, bahkan bisa sampai 1 bulan itu bertahan. Keuntungan lain juga tanah subur dan hasil yang meningkat. Terus pengeluarannya sedikit berkurang ya. Itu saudara, jadi kita praktekkan ya. Untuk kotoran ayam sendiri biasanya bervariasi ya saudara. Biasanya banyak yang belum kering, jadi kita beli di kandang itu. Jadi kalau yang bagi yang pupuknya belum kering itu biasanya saya keringkan dulu, saya jemur. Karena kalau pupuk kandang ayam ini tidak kering, ponskanya yang meleleh, tidak kuat, jadi untuk mengaplikasinya jadi susah. Terus kalau sudah kering, kita ngaplikasinya sangat mudah, dan oplosan pupuk ini sangat baik juga buat padi atau jagung. Itu sudah kita buktikan. Oke saudara, gini tadi cara pengoplosannya, dan untuk pengaplikasiannya
Kalau tanaman ini kita pakai tanaman terong ya. Kalau tanaman terong, kalau yang masih pupukan pertama atau kedua waktu itu kita cukup segini saja. Nah, tapi kalau untuk tanaman yang sudah mau produksi, yang dari mutik pertama ya, itu masih membangun, itu biasanya kita pakai 3 genggam. Oke saudara, nah ini contoh tanaman yang mau kita pupuk saudara. Ini usia baru 1 minggu setelah tanam. Saya menunggu usia setelah 1 minggu setelah tanam karena pengalaman kami yang sudah kalau 2-3 hari setelah tanam langsung kita pupuk, ini mengakibatkan keracunan dan bahkan bisa mati karena akar-akar yang muda belum tumbuh. Sedangkan pertimbangan kami memakai kotoran ayam untuk bahan organik makro ya di sini, karena tanah perbukitan ini cenderung kering, kuning dan tandus, dan hampir nggak ada topsoilnya karena topsoilnya sangat tipis. Kalau kita memakai 100% kimia itu biasanya bertahan kesuburannya 1 minggu sampai 10 hari saja. Dan tapi kalau kita pakai organik seperti kotoran ayam, itu bisa tahan sampai 3 minggu. Oke saudaraku semuanya, inilah hasil aplikasi pupuk 30% pupuk Ponska kimia, sedangkan 70% pupuk kompos kandang ayam. Ini terong sudah usia 3 minggu saudara. Dengan itu ya yang sudah mulai kelihatan dari jauh. Dengan komposisi sebagai berikut tadi, saya bisa menekan penggunaan pupuk kimia dan memperbaiki struktur tanah untuk jangka yang lebih lama dan meningkatkan efisiensi menghemat pupuk subsidi ya. Terus dengan hasil yang memuaskan dan bahkan lebih baik daripada 100% pupuk kimia. Di situ saya sudah melakukan penghematan. Nah, itu tampak dari jauh yang sudah usia 2 bulan. Nah, yang ini masih 3 minggu, yang lainnya ini. Dari populasi sekitar 4.000 pohon ini, saya sekali mupuk kemarin menghabiskan 4 sak pupuk Ponska, 12 sak pupuk ayam, kotoran ayam petelur ya. Mungkin pupuk kedua lagi kalau total bisa 6 sak pupuk Ponska dan 20-an sak pupuk kotoran ayam. Tapi kalau kita 100% pakai pupuk Ponska, terus terang modalnya sangat membengkak banyak dan hasilnya pun tidak semaksimal yang tampak ini saudara. Tuh tampak sudah mulai kelihatan dari jauh. Nah itu saudara. Oke, sampai di sini dulu tentang aplikasi 30% pupuk kotoran ayam dan 30% pupuk kimia Ponska dan 70% pupuk kotoran ayam terhadap populasi tanaman terong di tipe tanah perbukitan yang cenderung tandus ya, kuning.
Nah, kita kalau 100% kimia maka hasilnya sangat tidak memuaskan. Oke, salam sejahtera, salam Nusantara, salam berkarya petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, merdeka.